Masakan Cina kali ini adalah losun sama daging babi atau daging sapi ya. Jadi ini dioseng gitu ya. Jadi pertama dagingnya dioseng dulu, terus ditiriskan. Habis itu dioseng bawang sama losun, terus dagingnya dimasukkan. Kalau bumbunya terserah ya, kalian bisa memakai hoiao, saus tiram, siau sama gula. Atau mungkin kalian bisa membeli bumbu yang sudah jadi kalau masalah selera, sesuaikan dengan seleranya majikan. Jadi ini namanya adalah ngawyuk jao losun atau ciuk jao losun. Jadi terserah, dagingnya bisa juga ayam ya. Jadi untuk isian kalian itu bisa mengkombinasi dengan bahan-bahan lainnya, tidak harus sesuai gambar. Kalau bumbu juga seperti itu, misalnya kalian itu lebih agak merah gitu ya, jadi ditambahkan van kecap atau saus tomat seperti itu ya. Masakan selanjutnya adalah kepala ikan dimasak sama tahu. Caranya itu ya, beli satu bagian tahu terus digoreng gitu ya. Digorengnya itu kalau di Hongkong itu dicin ya, bukan dica ya. Jadi digoreng dulu, dilaburi tepung ya biar gak lengket sedikit wajan gitu ya. Minyaknya sedikit saja. Jadi tahunya itu diiris-iris terus dilaburi tepung, terus digoreng kayak gitu setengah matang terus ditiriskan. Habis itu kepala ikannya sudah dicuci bersih. Terus siapkan wajan, dikasih jahe sama bawang, terus dioseng-oseng dulu, ditaburi sedikit garam supaya ikannya itu tidak lengket di wajan kayak gitu. Terus ikannya itu boleh kalian taburi tepung juga ya. Terus ikannya itu dimasukkan. Setelah dimasukkan itu dibolak-balik, itu kayak rada setengah matang gitu ya. Terus kalian itu siapkan larutan siau, gula sama sedikit apa itu yellow sama sedikit apa itu cima itu adalah minyak wijen ya. Itu terus dikasih air setengah gelas, dikasih sedikit taufen, itu sedikit saja taufennya ya. Terus diaduk-aduk, disiramkan ke ikan. Habis itu ditutup kira-kira 2 menit. Terus tahunya itu ditata di pinggirannya ikan, ditutup lagi 1 menit, terus dibuka, itu sudah matang ya. Setelah matang ditaruh di piring, ditata gitu ya. Jadi ikannya sama itunya itu kepala ikannya itu terserah kalian ya, boleh memakai ikan wanji atau mungkin samanji, itu salmon, itu juga boleh, terserah ikannya seperti apa. Terus setelah ditaruh di piring, ditaburi dengan daun pre yang segar, siap dihidangkan. Ini namanya daging lap up atau bebek asin. Ini masaknya cukup mudah ya. Jadi pertama-tama itu kita beli dari pasar, dicuci, terus siapkan air. Ini lap up-nya itu direbus ya, direbus kira-kira 10 menitan kayak gitu ya. Terus ditiriskan. Setelah ditiriskan itu terus baru dikukus gitu ya. Dikukus kira-kira 15 menit dengan api kecil. Setelah itu baru ini ngukusnya dikasih jahe ya atasnya ya. Habis itu terus diangkat, sudah matang, di apa itu dipotong-potong seperti di gambar seperti itu. Ini juga dimasak ya, lain kali akan saya kasih tunjuk bagaimana cara memasak lap up dengan wudao. Tapi untuk ini yang dijengceng yang ini namanya, penyajiannya seperti ini. Dan ini biasanya makannya itu di waktu musim dingin ya. Tungkua jao yiyo, ini cara masaknya, beli taopo, terus dibelah jadi 2 gitu ya, terus diisi daging ikan. Setelah diisi terus siapkan wajan, terus bagian yang ada dagingnya itu ditempelkan ke wajan dulu supaya matang kayak gitu ya. Jadi tidak perlu dibolak-balik ya. Setelah matang terus ditiriskan di mangkok. Terus kita siapkan bawang sama jahe, oseng bawang dan jahe tadi. Terus setelah wangi masukkan yiyuk yang sudah ada yiyuk di dalam taupok tadi ya, sama irisan tungkua. Setelah itu dikasih air setengah mangkok. Setelah itu ditutup ya, ditutup kira-kira 5, nggak usah 5 menit sih sebenarnya, mungkin 4 menit itu sudah mateng gitu ya. Setelah itu siapkan bumbunya ya. Jadi di mangkok itu siapkan sedikit siau, hoiao, sedikit air sama gula dan sedikit kaifen. Itu diaduk-aduk. Setelah itu dibuka tutupnya, dimasukkan bumbunya, diaduk-aduk sedikit lagi. Terus siapkan larutan tofen di mangkok sisa yang siau tadi ya. Ditambahi sedikit air, diaduk-aduk, terus disiramkan ke tungkuannya tadi. Jadi jadinya ada capnya sedikit ya. Cap itu adalah sausnya ya. Setelah itu matang, diangkat di piring, ditata, ditaburi dengan daun pre. Seperti itu ya cara masaknya. Kalau semisal kalian ingin mencoba bumbu lain juga bisa ya. Untuk rasa terserah kalian ya.
Ini adalah lamkwa jao hamtan. Jadi ini masaknya lamkwanya itu diiris-iris ya. Kalau kalian memakai lamkwa Jepang itu tidak perlu dikupas. Tapi kalau memakai lamkwa yang lokal, maksudnya yang biasa itu di sana yang murah itu ya, yang lokal itu kalian kupas. Tidak usah beli banyak-banyak ya karena ini holau rasanya. Maksudnya holau itu belengeri. Dalam bahasa Indonesianya itu belengeri. Jadi caranya itu lamkuannya itu dikukus dulu setengah matang, habis itu kalian beli apa itu isinya kuningnya dari telur asin ya. Itu dikukus dulu, habis itu dioseng, dioseng di wajan dikasih minyak. Nggak usah dikasih air ya. Setelah hancur, lamkuannya dimasukkan. Itu tidak usah ditambahi rasa apapun ya. Tinggal nambahi sama jung saja. Habis itu sudah matang siap dihidangkan ya. Ini namanya oseng capcay ya. Jadi ada beberapa sayur di situ. Ini ada sayur lingau. Itu diiris tipis-tipis terus dijutsoy ya. Jangan lupa dijutsoy ya. Habis itu ada sedikit saigan. Terus untuk dagingnya bisa kalian daging yuyuk yang sudah digoreng terus diiris-iris ya. Terus ini juga bisa diganti dengan kaiba. Sebenarnya terserah ya. Untuk isian daging itu kalian juga bisa memakai yuyuk atau yibin atau kaiba atau ngawyuk itu terserah ya. Tapi kalian yang di sini yang mau aku share itu cara pengaplikasiannya. Jadi ada lingau, ada saigan, itu juga bisa dijauh. Ini oseng-osengnya seperti oseng-oseng sayur layaknya biasanya gitu ya. Oseng bawang, masukkan jiuk, setelah itu sayur-sayurnya dimasukkan semua. Dikasih bumbunya itu biasanya cukup sedikit kaifen aja ya. Karena kalau untuk sayur seperti ini tuh biasanya lebih mengutamakan. Cara memasak ngauba. Ngauba itu adalah stik sapi ya. Jadi kalau kita itu disuruh majikan memasak stik sapi itu bisa dioseng. Yang pertama itu dibumbui dulu ya. Jangan lupa memakai lada yang butiran-butiran itu ya. Karena itu lebih wangi gitu ya kalau digoreng gitu. Jadi ngaubanya itu dituk-tuk dulu ya, dipukul-pukul itu ngaubanya, habis itu dikasih bumbu. Bumbunya itu opsional ya, terserah kalian ya. Bisa dengan sedikit kaifen, wuju, sedikit siau, sama sedikit hoyau. Diaduk-aduk, dikasih minyak, dikasih taufen gitu ya. Setelah itu ditaruh di kulkas kira-kira setengah jam. Setelah itu baru digoreng. Setelah selesai digoreng, itu ditaruh di piring. Terus kita oseng dengan memakai wajan yang sama. Dioseng-oseng yongjung. Setelah itu ditaburkan di atasnya. Sudah siap disajikan. Bisa juga dengan taburan daun pre. Seperti itu ya penyajiannya. Video selanjutnya adalah memasak ngauba. Ini juga termasuk daging sapi juga ya. Atau mungkin kalian juga bisa memakai daging babi, ciba namanya. Jadi opsional ya untuk dagingnya, tapi bisa dipadukan dimasaknya dengan memakai lusun. Bumbunya seperti kita memasak tadi ya yang ngauba tadi ya. Jadi bumbunya itu sama hoyau, siau, minyak, sedikit kaifen kayak gitu ya, atau opsional. Atau mungkin majikan kalian punya bumbu jadi. Misalnya mau dirasa kayak masakan Jepang itu juga boleh ya. Jadi untuk bumbu terserah kalian. Kalian juga bisa melihat kira-kira tanya di packing shop itu ini bumbunya apa ya? Bisa dimasak dengan sapi enggak kayak gitu ya. Opsional. Cara masaknya itu ini ngaubanya digoreng matang dulu ya. Habis itu kita tumis bawang terus dimasukkan lusun. Kalau lusunnya sudah matang dikasih daging sapinya masuk terus bisa kalian tambahkan sedikit larutan cap ya biar ada sausnya sedikit kayak gitu ya. Seperti di gambar penyajiannya, semoga kalian bisa mencobanya untuk memasakkan masakan ini untuk majikan kalian ya. Cara memasak kayek supaya wangi dan rasanya enak. Caranya seperti ini ya kalau aku dulu ya. Jadi pertama kita siapkan cuci bersih itu kayeknya. Setelah itu apa itu dengan memakai alat apa gitu dilubangi sedikit-sedikit ya. Maksudnya dituk-tuk gitu ya supaya nanti bumbunya meresap ke dalam kayeknya. Dan di sini aku biasanya membumbuinya adalah dengan kita parut sedikit jahe sama bawang putih. Setelah itu diambil airnya, ditaruh di kayeknya itu sama ditambah sedikit siau, sedikit hoyau, sedikit kaifen, diaduk-aduk. Yang terakhir adalah dikasih setengah sendok minyak sama setengah sendok taufen. Habis itu diaduk rata, ditaruh di kulkas. Kalau paginya misalnya sudah diyip, sorenya bisa digoreng. Semakin
lama dihirup semakin enak rasanya, Kak, dulu aku itu seperti itu. Jadi cara memasak kaye aku dulu seperti itu ya, dan gorengnya itu dengan api kecil ya. Karena kaye itu juga sebenarnya cepat matang juga, cuman kalau kita langsung api besar dengan minyak sedikit, itu matangnya cukup memakan waktu lama. Siap disajikan ya.